Shalom kepada seluruh jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa, haleluya, amin. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih khusus karena Tuhan sudah memperbolehkan saya untuk kembali menyapa saudara-saudari di tempat ini, dan kita mau beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita memulai serangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru, untuk nafas hidup yang baru, untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini, dan juga untuk kedepannya. Kita juga mau berterima kasih untuk perlindungannya, untuk kesehatan, juga untuk segala sesuatu yang terjadi pada setiap kehidupan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini juga Kau boleh memberikan kami nafas yang baru, hari yang baru Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, kami ingin menaikkan setiap pujian kami, ingin menaikkan setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang boleh melihat, menilai setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Kau begitu baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Bapa Engkau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang mulia Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih sebab Engkau baik.
Yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang
salam dulu kanan kirinya. Saya senang ada Anda di tempat ini. Saya senang Anda di tempat ini. Saya senang ada Anda di tempat ini. Haleluya, amin. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Kita mau beri pujian yang terbaik ke Tuhan, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita mau katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita mau katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.
Boleh duduk kembali. Benar Tuhan, sebab dulu dan sekarang kuasa-Mu tidak berubah akan setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mau menyatukan suara kami Tuhan. Kami ingin masuk untuk berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mungkin banyak Tuhan, selain mungkin doa-doa yang akan kami panjatkan berikut ini. Mungkin di antara kami juga banyak Tuhan yang masih punya problema dalam hidup. Mungkin masih punya banyak kekhawatiran Tuhan akan hari depan. Mungkin juga sakit penyakit, atau mungkin kerabat ataupun keluarga yang juga sedang dalam kesulitan, atau juga mungkin dalam sakit penyakit. Saya mau mengajak saudara-saudari kita mau sama-sama curahkan itu di hadapan Tuhan. Bawa itu di hadapan Tuhan. Bawa segala kekhawatiranmu, bawa segala problema hidupmu di dalam Tuhan. Sebab sebagaimana pujian yang telah kita sampaikan, kita nyanyikan itu dengan penuh iman kepercayaan kita bahwa Tuhanlah yang tahu akan rancangan terbaik dalam setiap kehidupan kita, tentu dalam waktunya yang terbaik juga. Oh Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu atas kami Tuhan, itu menenangkan setiap batin dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Terima kasih Allah yang telah menjadi Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau menjamin kami baik dalam hidup kami maupun di dalam mati kami. Kami milik-Mu Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan sudah membawa kami Tuhan ke tempat ini untuk memuji-Mu, menyembah-Mu bersama-sama. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada semangat baru yang kami dapatkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu bersama-sama. Tuhan juga terus menguatkan iman kami, agar iman kami Tuhan tidak sama tetapi terus bertumbuh menjadi iman yang dewasa, iman yang berkenan di hati Tuhan, iman yang memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Roh Kudus, mari Engkau menolong hamba-Mu dan semua umat kesayangan-Mu di tempat ini, agar kami Tuhan hanya fokus kepada kebenaran-Mu saja. Roh Kudus, Engkau Tuhan mengajar kami masing-masing tempat ini, agar firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi remah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Terima kasih. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari katakan kepada kiri kanan kita, saya senang saudara di sini. Sekali lagi, saya diberkati oleh kehadiran saudara. Saya diberkati oleh kehadiran saudara. Iya. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita memang adalah makhluk sosial ya. Jadi ketika kita hanya sendiri saja atau saat kita bersama-sama itu sangat-sangat berbeda. Ketika kita sendiri biasanya kita itu suka mudah putus asa. Kita itu mudah untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita bersama-sama itu ada semacam kekuatan positif atau semacam aura positif yang bisa kita dapatkan, dan itu akan membangun hidup kita. Jadi sungguh luar biasa Tuhan bisa mengizinkan ada IC Suwon di tempat ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini meskipun ada yang datang dari di tempat yang sangat jauh. Ya, ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Jadi sekali lagi katakan kepada kita, saya diberkati oleh kehadiran-Mu. Katakan. Saya diberkati oleh kehadiran Bapak Ibu semua. Amin, amin. Kita akan melihat firman Tuhan yang sudah kita lihat bersama-sama di Launch IC Suwon. Firman Tuhan yang berjudul seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Katakan, saya harus menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Katakan untuk saya. Oke, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian ya. Yang pertama laki-laki, karena laki-laki yang dulu diciptakan ya. Perempuan jangan ngiri ya. Iya. Ada urutannya. Ya, laki-laki sudah siap, perempuan sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin, amin. Kalau kita membaca kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal. Jadi merupakan kitab yang pasalnya paling banyak. Dan Mazmur pasal 1 ini merupakan Mazmur pembuka atau sekaligus pintu untuk memahami Mazmur-Mazmur yang lain. Tetapi luar biasanya penulis Mazmur memulai kitab Mazmur ini dengan kata apa? Berbahagialah. Atau juga bisa dikatakan sebagai diberkatilah gitu, seperti itu.
Mari kita membaca bersama-sama ayat 1 dan 2 sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini penulis Mazmur mengibaratkan bahwa orang yang berbahagia atau orang yang diberkati itu seperti sebuah pohon yang berakar di tempat yang benar, yaitu di tepi aliran air. Baru dia juga orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita bisa belajar pertama tentang bahwa orang yang mau berbahagia atau yang mau diberkati, dia harus hidup menjauhi pengaruh dunia ini. Saya tidak mengatakan bahwa semua pengaruh dunia ini adalah negatif, tetapi saya mau berbicara tentang pengaruh negatif atau nilai-nilai yang tidak alkitabiah yang terus ditawarkan oleh dunia kepada kita. Seperti pohon yang membutuhkan tanah yang subur untuk bertumbuh, orang yang berbahagia atau orang yang diberkati tidak menempatkan dirinya dalam lingkungan yang salah. Ayat 1 mengatakan bahwa orang yang berbahagia atau diberkati adalah orang apa? Yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di sini kita melihat bahwa dosa itu bersifat progresif gitu. Di sini katakan berjalan. Ini adalah suatu tindakan di mana kita mulai menerima tawaran dari dunia ini. Dulunya kita tidak pernah mengerti atau tidak pernah melakukan hal tersebut, tetapi dunia menawarkan kepada kita dan kita mulai menerima tawaran dunia ini. Ini yang maksud dengan apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah tidak berdiri atau terlibat di dalam dosa tersebut. Di sini katakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya ketika kita sudah menerima dosa, menerima tawaran dosa, maka lama-kelamaan kita akan terlibat di dalam dosa tersebut. Ini yang dimaksud dengan apa? Berdiri. Tadinya berjalan, sekarang berdiri. Tadinya sekedar menerima, tetapi sekarang mulai terlibat di dalam dosa tersebut. Yang ketiga apa? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di sini kita bisa melihat bahwa dosa itu progresif. Dia itu terus gitu loh, berkembang. Semakin jahat dan semakin jahat. Tidak duduk berarti orang tersebut bukan hanya menerima, bukan hanya terlibat di dalam dosa tertentu, tetapi dia sudah merasa nyaman di dalam. Jadi kita harus mengenali gitu loh, sifat dosa itu seperti ini. Kalau kita sudah nyaman di dalamnya, ini sudah sangat-sangat susah. Jadi kalau gembala kalian datang kepada kalian untuk menyampaikan ini dan itu, kadang-kadang juga mungkin menegur, ingat, ini adalah jauh lebih baik daripada kita tidak ditegur sama sekali. Kalau saudara sudah nyaman, maka ini bisa membawa kepada kebinasaan. Seperti katak yang direbus gitu di sebuah tong. Awalnya airnya kan masih dingin. Dia keenakan gitu, enak gitu, mulai hangat. Lama-kelamaan semakin panas. Sampai hari itu mendidih, dia tidak sadar bahwa itu akan mengancam hidupnya. Jadi ingat baik-baik, kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, kita harus menjauhi pengaruh dunia ini. Ingat gitu loh, dunia ini terus mempengaruhi orang-orang percaya. Nilai-nilai dunia ini terus gitu loh, menggoda orang-orang percaya. Kita lihat gitu loh, Barat, kita lihat Eropa. Semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau mereka meninggalkan Tuhan dan mereka benar-benar bisa memperlihatkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik, yang lebih bahagia, ya mungkin kita tidak bisa protes. Tetapi pada kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran firman Tuhan, tetapi akibatnya semakin parah. Pergerakan gitu yang disebut dengan 4 huruf plus ini, tahu ya maksud saya 4 huruf plus ini, itu semakin marak dari waktu ke waktu. Beberapa negara di Asia Tenggara pun sudah ada yang menerima hukum ini gitu, untuk menerima mereka, keberadaan mereka, mengakui secara resmi. Kita tinggal di Korea, ya negara Korea ini masih bergumul tentang hal itu. Di Indonesia saya tidak tahu gitu loh,
Mungkin di Indonesia tidak ada orang yang kafir, tidak ada orang yang ateis. Mungkin itu bisa lama akan terjadi. Tetapi di negara Eropa coba kita lihat. Semakin maju mereka pikir semakin banyak pengetahuan mereka. Mereka tidak menjadikan firman Tuhan sebagai patokan untuk membuat keputusan. Tetapi yang dipakai adalah rasio atau logika manusia. Dan akhirnya manusia kebablasan. B, orang yang mau berbahagia harus berpegang pada akar firman Tuhan. Jadi akar kita itu harus merambat atau menyerap pada firman Tuhan. Seperti akar pohon yang menyerap nutrisi dari tanah, kehidupan orang yang berbahagia atau diberkati ditopang oleh firman Tuhan. Mereka merenungkannya siang dan malam, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber hikmat, kekuatan, penghiburan di dalam hidup mereka. Di sini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Di mana kita menanam nih pohon hidup kita? Apakah kita menanamnya dalam firman Tuhan? Atau kita terlalu sering mendengar dan mengikuti nasihat dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan? Kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Hari ini ada sale ya, amin. Hai, sudah lama gak nge-sale kan? Hari ini ada sale ya, amin. Ya, jangan langsung pulang gitu loh. Ketemulah beberapa puluh menit, bukan beberapa jam. Bisa juga seperti itu. Tanyakan ini kepada diri kita masing-masing dan sharing. Jadi, orang yang mau berbahagia atau yang mau diberkati, dia harus menaruh akarnya kepada firman Tuhan. Supaya dia dapat menyerap kehidupan dari dalamnya. Supaya dia dapat menyerap kuasa Tuhan dari dalamnya. Yang kedua kita akan belajar itu bahwa pohon yang berbuah atau orang yang mau berbahagia diberkati, itu pasti akan berbuah pada waktunya. Kadang-kadang kita berpikir, wah kapan saya berbuah ya? Sekali lagi, ada waktunya bagi kita untuk berbuah. Jadi tidak ada pohon yang langsung ditanam itu langsung berbuah. Ada prosesnya, ada prosesnya. Saya dan istri saya itu sudah bertani sekitar 5 tahun. Jadi sudah sangat mengerti tentang hal ini. Ada prosesnya. Kadang-kadang tanah juga harus dikerjain gitu, digemborin, ada banyak batu, ada banyak masalah. Jadi ada prosesnya gitu, bahwa ketika kita setia hidup di dalam firman Tuhan, maka suatu saat pohon kehidupan kita ini akan berbuah. Dikatakan ayat 3 seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa maksudnya? Pertama, ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, pohon kehidupan kita itu taruh di dalam firman Tuhan, maka suatu waktu ketika waktunya sudah tiba, kita akan menghasilkan buah. Pohon yang ditanam di tepi aliran air selalu memiliki sumber air yang cukup. Saya dan istri saya itu kalau sudah musim panas, wah capeknya luar biasa. Harus siram macam-macam sayur, macam-macam pohon gitu. Karena memang tidak ditanam di tepi aliran air. Tetapi sini katakan pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia itu tidak pernah gitu loh merasa kekurangan. Dia selalu memiliki apa? Sumber air yang hidup. Dia bisa menyerap mineral-mineral melalui air itu yang mengalir. Demikian juga dengan hidup kita yang berakar dalam firman Tuhan. Kita pasti akan menghasilkan buah. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 20-23 dikatakan seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Ada apa? Buah roh yang disebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita sudah punya semua ini kan? Amin. Meskipun belum sempurna semuanya. Amin. Kita sudah memiliki semua ini. Jadi ada banyak buah yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan kita. Juga ada buah kesaksian kehidupan kita. Supaya orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat kesaksian yang kita sampaikan kepada mereka, kita bisa menghasilkan buah bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi apa yang maksud dengan buah? Buah adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan lewat kehidupan kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka bisa menikmati apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi ada banyak sekali buah dalam kehidupan kita. Di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan penelitian kita bisa menjadi orang yang berbuah seperti ini. Amin.
Iya, jadi jangan jadi orang Kristen kok begitu sih hidupnya. Tapi bilang, iya, ternyata orang Kristen seperti ini hidupnya ya. Wey. Kalau gitu kan keren kan? Iya, jadi kita harus menjadi orang yang berbuah. Yang kedua, di sini adalah bahwa orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia itu mempunyai ketahanan di dalam menghadapi tantangan. Dia mempunyai ketahanan ketika menghadapi badai hidup. Daun pohon ini tidak akan layu meskipun menghadapi panas dan badai. Demikian pula orang yang diberkati akan tetap bertahan dalam ujian hidup. Karena sumber kekuatan mereka adalah apa? Tuhan. Sekali lagi, katakan kepada diri kita masing-masing. Sumber hidup saya adalah Tuhan. Sumber hidup saya adalah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tidak terbatas. Allah itu maha kuasa. Dia itu kekal. Dan kalau sumber hidup kita itu dari situ, wah ini luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang distrik di Korea itu ya bisa mati gitu loh. Karena memang sumbernya mati. Tapi Allah itu Allah yang kekal, Allah yang hidup, maha kuasa. Sehingga ketika kita menjadikan dia sebagai sumber hidup kita, wah ini luar biasa. Luar biasa. Di dalam sel nanti, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Kita tanyakan, kita sharing bersama-sama. Ingat, buah hanya dapat muncul jika kita masing-masing terus terhubung dengan aliran air firman Tuhan dan hadiratnya. Nanti kita tanyakan bersama-sama di dalam sel. Yang ketiga, bahwa nasib orang benar dan nasib orang fasik itu benar-benar sangat kontras. Sangat kontras. Disebutkan bahwa orang fasik tidak berakar dan tidak bertahan. Mazmur 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Orang fasik tidak demikian. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam ini melambangkan hidup yang kosong, tidak memiliki tujuan, dan akhirnya lenyap. Jadi kelihatannya mereka memang ya berhasil. Tetapi hidup orang yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai sumber hidup mereka, yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, di sini dikatakan seperti sekam yang ditiup angin, sebentar mereka lenyap. Saudari mau menjadi orang kaya? Loh, kok gak angkat tangan? Kan sebagian besar ke Korea ingin jadi orang kaya kan? Amin. Mau menjadi orang miskin? Gak ada yang menjadi miskin. Tetapi kita harus ingat gitulah tentang fakta ini. Di dunia ini ada orang percaya yang Tuhan serahkan juga kekayaan. Tetapi ada juga orang percaya yang Tuhan tidak serahkan kekayaan. Hidup sederhana saja. Juga ada orang yang tidak percaya Tuhan percayakan kekayaan kepada mereka. Ada juga orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak serahkan kekayaan kepada mereka. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa semua kekayaan ini milik siapa? Tuhan. Kalau kita adalah orang percaya dan ingin menjadi kaya, dan Tuhan serahkan kekayaan kepada kita, ingat, kekayaan ini bukan milik kita. Kekayaan ini adalah milik Tuhan dan kita adalah pengelolanya. Setan sangat suka gitu untuk menggoda kita. Ketika kita sudah memiliki uang banyak, kita sudah mulai beli rumah, setan berkata, tuh lihat sertifikat rumah. Tertulis nama siapa? Rebecca. Itu milik kamu. Enggak tertulis ini milik Tuhan. Enggak. Setan menggoda kita, itu kan milik kamu kan. Coba lihat STNK kamu. Kalau di Malaysia apa STNK ya? Itu surat mobil gitu loh, surat kepemilikan mobil, apa itu namanya? STNK juga, bukan lain ya. Iya, ketika sudah beli mobil gitu. Tuh lihat di STNK kamu. Itu tertulis nama siapa gitu? Tertulis nama Angga, Om Ayub. Om Ayub, itu punya kamu, itu punya kamu. Iblis gitu terus gitu membisikkan hal ini dalam diri kita. Bahwa apa yang kita miliki saat ini itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik Tuhan, tapi nih milik saya, milik saya. Benar, kita memang adalah pemilik, tetapi sementara saja. Jadi yang paling tepat adalah kita adalah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Tetapi iblis terus gitu menggoda kita. Bukan, itu milik kamu. Tuh lihat di sertifikatnya, itu kan nama kamu di situ. Itu milik kamu. Sesuatu yang menjadi milik kita yang sejati, itu seharusnya tidak pernah bisa hilang dari hidup kita. Kalau sesuatu yang bisa hilang, itu bukan milik kita yang sesungguhnya. Itu adalah milik Tuhan. Jadi apa yang menjadi milik kita sesungguhnya? Itu adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah milik kita yang sejati. Di luar itu tidak ada. Kekayaan yang banyak pun kita dapatkan di dunia ini tidak akan kita bawa. Bahkan emas yang begitu berharga di dunia ini juga, ketika kita ke surga ternyata tidak ada gunanya. Karena aspal di surga itu ternyata terbuat dari emas. Dindingnya terbuat dari berlian, dari begitu banyak permata. Apa yang paling berharga? Nih, jiwa kita yang sudah diselamatkan. Jadi ketika kita menjadi orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, menjadi orang yang selalu menyerap kebenaran dari Tuhan, itu akan membuat kita itu semakin menghargai jiwa kita yang tidak ada duanya ini, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu pusing, tidak perlu memikirkan, atau tidak perlu banting tulang untuk cari nafkah demi hidup kita di dunia ini. Tidak. Kita juga harus berjerilah. Kita harus semangat untuk bekerja. Tapi ingat, itu bukan tujuan final kita. Kita sudah memiliki sesuatu yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi sungguh luar biasa gitu. Kadang-kadang ada orang yang berkata, ngapain gitu loh hidup sesuai firman Tuhan lagi. Kita kan sudah hidup di dalam perjanjian baru, bukan lagi hidup di dalam perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu sangat keliru. Saya juga tidak mau menekankan bahwa hukum Taurat yang harus kita lakukan di sini adalah hukum Taurat seperti yang disampaikan kepada orang Israel 2000 tahun yang lalu. Di mana juga itu ada hukum seremoni, di mana kita harus sembelih kambing, sembelih domba, lembu, bukan seperti itu. Tetapi ada nilai-nilai moral yang harus kita pegang selama kita hidup di dunia ini. Ada orang yang mengatakan, no, hukum Taurat sudah mati, sudah dibatalkan. Pertanyaan saya, kalau begitu apakah Anda diizinkan oleh Tuhan untuk membunuh? Apakah Tuhan mengizinkan Anda untuk berzina? Apakah Tuhan mengizinkan Anda untuk mencuri? Firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel pasal 11 ayat 18 sampai 19. Coba lihat bersama-sama di situ. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, dan rohku akan kucurahkan di dalam hati mereka. Kepada mereka akan kuberikan bukan hati yang keras, tetapi hati yang taat, hati yang lembut seperti daging. Supaya mereka apa? Menjaga ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Kita semua adalah orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Amin. Nubuat ini digenapi gitu dalam diri kita. Tuhan menyuruh rohnya tinggal dalam diri kita. Supaya kita melakukan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya. Luar biasanya, kita adalah orang-orang yang lebih hebat daripada orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama, mereka akan disebut pembunuh ketika mereka sudah melakukan tindakan mereka untuk membunuh orang. Yesus berkata, ketika kamu benci dengan sesamamu, engkau sudah apa? Sudah apa? Sudah membunuh. Artinya apa? Hukum kasih, hukum roh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, itu jauh lebih tinggi. Tetapi karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita dimampukan untuk melakukan itu. Bukan karena kekuatan kita. Dan juga bukan untuk mendapatkan keselamatan lagi. Tetapi karena Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Dialah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Jadi luar biasa rahasia ini gitu. Luar biasa. Kita itu menjadi orang saleh bukan harus dengan perasaan takut. Jangan kalau saya enggak
doa hari ini yang di atas itu, kutuk saya seperti itu. Bukan seperti itu. Kita ingin masuk surga bukan karena kita itu takut Tuhan buang kita ke neraka. Bukan itu. Seharusnya motivasi kita adalah kita ingin masuk ke dalam surga. Ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi saya. Amin. Hal-hal seperti ini harus kita ketahui ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi ingat, nasib kita yang ada dalam firman Tuhan dan nasib orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan atau nasib orang fasik itu sungguh-sungguh berbeda. Orang percaya di dunia ini bisa ada yang kaya, bisa juga ada yang miskin. Sama orang yang tidak percaya juga. Bisa ada yang kaya, bisa juga tidak ada yang kaya. Ada yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar. Sama semua. Tetapi kekekalan kita sungguh-sungguh berbeda. Sungguh-sungguh berbeda. Yang terakhir, Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tahu siapa kita ini. Mazmur 1 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan menjaga atau memperhatikan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, wah luar biasa. Bayangkan kita itu punya orang tua yang selalu menasihati kita, nak kalau pergi ke rantau jangan gini-gini ya. Nak kalau pergi ke rantau harus jaga diri gini-gini ya. Dan kita itu mematuhi gitu loh perintah daripada orang tua kita. Orang tua kita senang, kita juga selamat. Tetapi kalau kita melawan, orang tua kita sedih, kita juga binasa, hancur. Jadi saya itu sangat bersuka cita melihat ada teman-teman dari Indonesia datang ke sini. Dan mereka tetap hidup gitu loh dengan baik-baik di sini. Ketika saya melihat ini sebagai orang tua ya, wah luar biasa banget ya mereka ini. Jauh-jauh dari Indonesia, hidup sendiri di sini, tapi bisa menjaga hidup mereka dengan benar. Wow, luar biasa. Kalau saya aja manusia bisa senang seperti ini, apalagi Tuhan. Dan kalau kita hidup seperti ini, apakah hidup kita ini tidak akan diberkati oleh Tuhan? Tuhan berkata, pada waktunya hidup kita akan berbuah. Amin. Amin. Mungkin sekarang ini seperti kita melihat hidup saya itu tidak berbuah. Kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa tidak berbuah? Mungkin kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Atau mungkin sudah tinggal tapi belum waktunya untuk berbuah. Kita harus bertanya kepada diri kita. Kesimpulan, ya, kehidupan yang berbahagia dan yang diberkati adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia berakar pada firman Tuhan, berbuah pada waktunya, dan tetap kokoh dalam segala musim kehidupan. Ketika ada tantangan datang, dia percaya firman Tuhan. Dia tidak pernah goyah. Pohon yang berbuah banyak itu bukan pohon yang tidak pernah mengalami tantangan. Tetapi dia mengalami tantangan tetapi dia tetap kuat. Karena dia berakar dalam. Karena dia menyerap nutrisi-nutrisi. Dia mempunyai pohon yang kokoh, juga akar yang kokoh. Jadi kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita itu akan seperti ini. Kita akan berbuah pada waktunya dan kita juga akan tetap kokoh di dalam segala musim kehidupan kita. Di sini ada sedang mengalami kan masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Ada keluarga yang harus mengalami sakit penyakit ini. Ada mengalami masalah ini dan itu. Ada banyak. Mungkin kita juga sendiri gitu, kita punya masalah. Baik di tempat kerja, baik di tempat kita belajar, di dalam rumah tangga. Tapi selalu ingat gitu. Kenapa kita bisa kuat sampai hari ini? Karena kita punya firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, living life. Sebuah perjalanan spiritual dan refleksi. Di sini banyak yang sudah pakai buku ini kan? Amin. Tetapi ada juga yang belum pakai buku ini. Sekali lagi saya mau promosi di sini. Kalau mau beli buku, harganya berapa? Sudah naik 8.000. Jadi mulai bulan depan itu naik 8.000. Biaya kirimnya mahal dari Indonesia. Itu yang buku. Tapi kalau mau pakai yang digital, murah sekali. 2.000 won. 2.000 won. Bagi teman-teman yang belum pakai buku ini, silakan pakai gitu. Nanti di depan buku itu ada penjelasan bagaimana kita menggunakan gitu buku ini. Mari kita baca bersama-sama. Ada saat teduh dalam 6 langkah. Bersama apa? Persiapan. Pilihlah waktu dan tempat yang tenang untuk bertemu dengan Tuhan. Cobalah menaikkan pujian atau mendengarkan lagu pujian untuk fokus kepadanya. Mintalah dia untuk membuka mata dan telinga Anda
untuk melihat dan mendengar darinya. Ini pertama-tama, langkah pertama harus kita lakukan saat kita menggunakan buku ini. Jadi buku ini di depannya itu ada firman Tuhan, setelah itu ada refleksi, dan terakhir ada esai. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama, membaca. Bacalah bagian itu sekali untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Bacalah lagi dan garis bawahi ayat-ayat yang menonjol. Jadi sekali lagi, melakukan saat teduh itu bukan menyiapkan khotbah, bukan. Tetapi kita sedang bercermin di depan apa? Cermin firman Tuhan. Kalau kita bercermin untuk apa sih tujuannya? Ngelihat kan, gue ini sudah ganteng atau belum, ya kan? Gue ini udah cantik atau belum gitu loh. Bibir saya ini sudah cantik atau belum? Itu kan tujuannya kan? Untuk melihat apakah masih ada yang gak beres dengan tubuh kita itu atau enggak. Itu tujuannya cermin. Firman Tuhan juga seperti itu. Jadi baca. Kalau ada ayat yang berbicara pada kita saat itu, langsung digaris bawahi. Oh, ayat ini yang sudah Tuhan pakai untuk berbicara kepada saya saat ini. Mungkin kemarin kita membenci rekan kerja kita, atau mungkin teman sekelas kita, atau mungkin teman yang ada di mana. Ya, ketika kita membaca renungan firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Langsung garis bawahi itu. Langsung itu ditandai gitu, dikasih warna. Berarti Tuhan sedang berbicara kepada saya, supaya saya apa? Minta maaf kepada orang tersebut. Dan berusaha untuk mengampuni dia. Itu tujuan Tuhan. Ketiga, merenungkan. Merenungkan ayat-ayat itu, tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia coba ajarkan kepada Anda. Pertimbangkan teks di sekitarnya untuk menghindari hal-hal yang keluar dari konteks. Jadi sekali lagi, baca itu semua satu perikop gitu. Jadi jangan gitu hanya comot satu ayat aja gitu, lantas kita itu mau menafsirkan itu dengan cara yang aneh gitu. Tafsir itu di dalam perikop, di dalam konteks yang sedang kita baca. Jadi jangan keluar kemana-mana. Jadi merenungkan ini adalah kita baca itu berkali-kali, sambil kita seperti sapi sering memamabiakan, kunyah, ditelan, keluar lagi, kunyah. Seperti itu ya merenungkan firman Tuhan. Jadi menggunakan rasio logika kita, tetapi juga menggunakan hati kita. Itu namanya mengunyah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, menerapkan. Setelah kita renungkan, kita mulai mendapat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita perlu menerapkan. Temukan setidaknya satu cara spesifik untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Contohnya, Tuhan berbicara kepada kita, Randy, kamu kemarin kan marah sama dia. Oke, hari ini, lewat firman ini saya mau sampaikan kepada kamu. Kamu harus datang kepada dia. Harus minta maaf kepada dia. Kalau bisa bawakan itu 1 kaleng kopi hangat buat dia. Nah, seperti itu. Ini penerapan yang sangat simpel kan? Jangan penerapannya itu, saya mau pergi ke Afrika untuk jadi misionaris ke sana. Oh, ini sulit banget gitu loh, sulit banget. Jadi mulai dari hal-hal yang sangat simpel, sederhana. Yang kelima, berdoa. Mintalah hikmat dan keberanian dari Tuhan untuk menaatinya dan kesempatan untuk membagikan apa yang telah Anda terima kepada orang lain. Nah, jadi di sel kita itu harus sharing ini dalam sel. Jadi seharusnya setiap minggu itu harus ketemu dalam sel, meskipun singkat gitu loh, 1 jaman. Sharing apa yang kita dapatkan sepanjang minggu kepada orang-orang yang ada di dalam kelompok sel. Dengan demikian sharing kita ini, sesuatu yang menjadi rema bagi kita, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan terakhir, berbagi, yaitu bagikan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada Anda dan pelajari dari satu sama lain. Jadi kalau kita dalam kelompok sel, kita mendengar kesaksian orang lain juga menyampaikan kesaksian kepada kita. Jadi kita tuh saling menajamkan, saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi sangat-sangat penting. Hari ini ada pertemuan sel ya, amin. Ya, mari kita coba terapkan ini. Sekali lagi, marilah kita memilih untuk menanam sisa hidup kita ini di tempat yang benar, yaitu di dalam firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sehingga kita dapat bertahan, berbuah, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian terakhir tadi.
pujikan dari refnya. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku dari dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama mengiringmu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Dia ingin kita masing-masing hidup sesuai dengan tujuan yang Dia tetapkan sejak semula ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa, supaya kita diberkati, supaya kita berbahagia bersama-sama dengan Dia. Mari kita responi firman Tuhan yang sudah didengarkan bersama-sama. Jika saat ini kita sedang hidup di dalam firman Tuhan, terus berdoa supaya hari demi hari kita semakin berakar dalam firman Tuhan. Tetapi jika seandainya kita masih belum hidup seperti itu, saat ini Tuhan mengundang kita masing-masing untuk masuk dalam sebuah kehidupan yang akan membuat kita berbahagia. Hari ini Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita ingin hidup berbahagia atau hidup di dalam kebinasaan? Dia sudah memberikan jalan kepada kita, yaitu supaya kita tidak berjalan di antara orang fasik, tidak duduk di tengah-tengah orang berdosa, tidak berdiri di tengah-tengah orang pencemooh. Tetapi kita harus menjadi orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Janji Tuhan kepada kita adalah kita akan diberkati berbahagia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam diri kita, agar kita dengan sengaja menyiapkan waktu setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan bukanlah untuk menambah pengetahuan saja, atau bukan untuk dipakai mengajar orang lain saja, atau untuk menghakimi orang lain. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan benar, artinya kita sedang menyelaraskan hidup kita sesuai dengan
kehendak Tuhan. Kita berdoa saat ini bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Roh Kudus, mampukan saya, supaya setiap hari dengan sengaja aku meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, menerapkan firman Tuhan, dan berbagi kepada orang lain hal-hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Mari sebentar kita berdoa 2-3 menit di hadapan Tuhan sebelum kita menutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Meskipun kami Tuhan sudah hidup di dalam dosa, Engkau Tuhan tidak pernah menyerah dengan kami. Engkau berikan ya Tuhan firman-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu, hukum-hukum-Mu Tuhan. Itu semua ya Tuhan untuk kebaikan kami, supaya hidup kami diberkati, supaya kami Tuhan berbahagia. Bukan bahagia yang dikejar oleh dunia ini, tetapi Tuhan bahagia yang sejati, yang dapat kami nikmati ketika kami Tuhan terhubung dengan Tuhan, ketika kami Tuhan hidup di dalam firman-Mu, ketika kami Tuhan senantiasa hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di dalam kehendak. Bapa, tolonglah kami masing-masing, gereja-Mu di tempat ini, kami yang hadir di tempat ini Bapa, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami benar-benar hidup di dalam firman-Mu, merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan, orang-orang melihat hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada waktunya, tidak pernah layu, daunnya tetap hijau, yang tetap bertahan di dalam segala musim kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu ini, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin ya Tuhan menurutkan akar hidup kami ke dalam firman Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, berkati setiap kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hati-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami tempat ini. Tuhan, kami ingin mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami ingin ya Tuhan menyelaraskan hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, berikan kemampuan, kekuatan kepada kami, agar benar-benar ya Tuhan, kami yang mengaku Kristen ini dapat menunjukkan kehidupan Kristus lewat hidup kami kepada orang di sekitar kami. Mari kita pujikan rapnya dengan setengah suara bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiran-Mu, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati hidup kami, dan kami Tuhan membawa sebagian dari berkat yang Engkau berikan itu sebagai pengakuan iman kami bahwa semua yang kami miliki
berasal daripada Tuhan. Persembahan mingguan kami, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan misi, semua ya Tuhan berasal daripada Tuhan. Dan kami persembahkan ini juga Tuhan sebagai pengakuan iman kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan bagi yang belum bisa memberikannya, Tuhan terus menolong kami agar kami juga bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Setiap jemaat yang dengan segala kelemahan, pergumulan, masalah yang ada, Tuhan biarlah di dalam firman-Mu kami bisa menemukan solusinya bagi kami masing-masing. Kami menutup ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah mata hati-Mu kepada Dia dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini, atas pekerjaan, studi, penelitian, keluarga mereka di Indonesia, dan atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.